Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester periode 2026. Di sini kasus yang saya pilih adalah studi kasus 3 mengenai fraud, konflik kepentingan, dan budaya organisasi dengan mata kuliah Etika Bisnis Kontemporer. Nama saya Revangga Lovan Nusantara Effendi dengan dosen pembimbing kuliah Dr. Farida Yuliati. Di sini ada PT penyedia alkes yaitu PT Medika Nusantara melakukan audit internal, ditemukan bahwa terdapat pemberian komisi kepada beberapa pejabat rumah sakit. Yang temuan kedua adalah proses tender telah diatur sebelumnya. Yang ketiga adalah harga alat kesehatan dinaikkan hingga 40%. Terdapat markup biaya pelatihan. Laporan audit internal sengaja tidak dipublikasikan karena dianggap dapat merusak citra perusahaan. Terdapat masalah yang terakhir yaitu Direktur Utama berpendapat bahwa praktik tersebut merupakan kebiasaan bisnis yang sudah berlangsung lama. Kasus akhirnya terungkap melalui whistleblower. Di sini untuk permasalahan pertama yaitu pemberian komisi ilegal. Ditemukan adanya aliran dana berupa komisi kickback yang diberikan secara sistematis kepada beberapa pejabat pengambil keputusan di rumah sakit pemerintah penerima pasokan. Yang kedua yaitu pengkondisian tender, bid fixing. Proses pelelangan atau tender pengadaan alat kesehatan terbukti telah diatur dan dimanipulasi secara sebelumnya agar PT Medika Nusantara keluar sebagai pemenang secara mutlak. Yang ketiga, terdapat markup harga alat kesehatan. Harga jual alat kesehatan yang dipasok oleh perusahaan sengaja dinaikkan secara tidak wajar hingga mencapai 40%. Manipulasi biaya pelatihan. Terjadi penggelembungan anggaran markup pada pos pengeluaran yang dialokasikan untuk pelatihan tenaga medis rumah sakit pengguna. Dan yang terakhir, penutupan laporan audit, yaitu manajemen puncak sengaja tidak mempublikasikan laporan yang benar karena dapat merusak reputasi perusahaan. Kerusakan kepemimpinan etis, yaitu sikap defensif Direktur Utama yang menganggap bahwa praktik ini sudah menjadi kebiasaan secara lama. Benturan kepentingan yang terinstitusionalisasi. Penerima komisi oleh pejabat rumah sakit, pemerintah merusak objektivitas profesional mereka dalam memilih alat medis terbaik, di mana keputusan medis dan anggaran publik disandera oleh insentif finansial pribadi. Pengabaian integritas laporan keuangan dan keterbukaan informasi. Keputusan menutupi laporan audit internal merupakan pengkhianatan terhadap prinsip kebenaran akademis dan transparansi. Untuk fraud triangle di sini kasus PT Medika Nusantara berkaitan dengan tekanan pressure, kesempatan, opportunity, rasionalisasi, lalu corporate governance, tata kelola perusahaan di PT Medika Nusantara. Kelima prinsip yaitu transparansi, accountability, responsibility, independency, fairness, runtuh secara sistematis akibat kesenjangan manajemen. Bisnis etika bisnis, PT Medika Nusantara jelas melanggar etika deontologi karena mengabaikan kewajiban moral dasarnya sebagai penyedia alat kesehatan publik yang seharusnya mengutamakan keselamatan dan efisiensi biaya pasien. Whistleblower system, terungkapnya skandal ini melalui whistleblower eksternal, adanya temuan audit internal yang dikendalikan oleh pelaku fraud. ISO 3 Anti-Burglary Management System SMAP, standar sertifikasi ISO, merancang panduan ketat bagi organisasi untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani resiko penyuapan secara sistematis. ESG itu berdasarkan pilar governance, maka skandal suap kolusi, dan pembungkaman laporan audit internal di PT Medika Nusantara mengajukan kredibilitas kepatuhan hukum perusahaan di mata investor. Compliance, manajemen kepatuhan, kasus PT Medika terkait teori compliance management yaitu kegagalan fungsi kepatuhan di PT Nusantara terjadi karena regulasi dipandang hanya sebatas kepatuhan formalitas. Dampak sosialnya terhadap masyarakat, rumah sakit terpaksa harus menyelesaikan biaya dengan markup 40% sehingga beresiko terjadi pembengkakan anggaran atau terjadi korupsi di rumah sakit. Pemerintah dan rumah sakit itu memiliki dampak
mengalami kerugian karena adanya penyalahgunaan APBD atau APBN untuk biaya tender fiktif yang telah diatur sebelumnya. Karyawan non-manajemen, dampak karirnya, karyawan menghadapi ketidakpastian kelangsungan kerja akibat ancaman sanksi hukum, korporasi, pembukaan izin usaha, dan penurunan omset perusahaan secara mendadak. Tim auditor internal dampaknya terdapat mengalami degradasi reputasi profesi karena hasil kerja investigatif mereka dilarang publikasikan oleh manajemen puncak. Terus pemegang saham dan investor, owner atau investor mengalami kerugian nilai investasi secara instan. Terus resiko hukum pidana korporasi, perusahaan terancam dikenakan status tersangka korporasi oleh aparat penegak hukum berdasarkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Resiko masuk daftar hitam, resiko ini berdampak pada pangsa pasar terbesar mereka. Resiko likuiditas dan finansial, karena arus kas perusahaan dipastikan terganggu akibat dihentikannya proyek-proyek yang berjalan. Alternatif solusi, rekonstruksi manajemen total, pengakuan mandiri, self-disclosure, dan sertifikasi ISO 37001. Strategi defensif, pembersihan citra lewat PR dan melokalisir kasus. Membantah tuduhan sistematif dengan melemparkan kesalahan kepada oknum karyawan tingkat bawah, mengkambing hitamkan staf operasional menggunakan jasa pengacara mahal untuk menyelesaikan kasus secara tertutup, dan mengamanyakan kontribusi sosial perusahaan di masa lalu melalui media. Analisis akar penyebab, itu akar masalah utama kehancuran etika di PT Medika Nusantara bukanlah kelemahan sistem pemerintah keuangan, melainkan kegagalan budaya, kultur filer, dan rusaknya kepemimpinan etis. Desain sistem pengendalian internal berbasis 3 line of defense. Lini pertama, manajer operasional; lini kedua, manajer kepatuhan; lini ketiga, audit internal independen. Program pembentukan budaya etika perusahaan, melakukan sanksi nol toleransi, zero tolerance policy, mengadakan pelatihan anti bribery spesifik, melakukan whistleblowing sistem eksternal, melakukan peta jalan roadmap implementasi tata kelola anti korporasi seperti di bawah ini. Tahun 1, fase respon kritis dan rekonstruksiasi. Bulan 1 sampai 3, pemencatan direktur utama lama, pengajuan direktur baru yang berintegritas kooperatif dengan aparat hukum. Bulan ke-4 dan ke-6, penandatanganan fakta integritas baru oleh karyawan, peluncuran WBS eksternal independen. Bulan ke-7 sampai ke-12, perumusan ulang kode etik bisnis, audit forensik menyeluruh atas seluruh proyek pengadaan di masa lalu. Tahun kedua, fase standarisasi dan sertifikasi ISO 37001. Penyelarasan terhadap SOP operasional tender dengan klausul pencegahan penyuapan. Pelaksanaan audit sertifikasi eksternal untuk memastikan lisensi resmi ISO 37001. Tahun 3, fase integrasi ESG dan evaluasi. Memasukkan indikator kepatuhan etika ke dalam KPI, penilaian kinerja, dan penentuan bonus karyawan. Penerbitan sustainability report terverifikasi dengan peningkatan skor pilar governance. Kasus PT Medika Nusantara membuktikan secara nyata bahwa kesesuaian finansial yang dibangun oleh fondasi kecurangan, penyuapan, dan manipulasi tender tidak akan pernah bertahan lama dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Ketika jajaran kepemimpinan puncak korporasi kehilangan kompas etika dan merasionalisasikan tindakan kooperatif dengan dalih kebiasaan lama, seluruh sistem dan instrumen pengawasan internal dapat dengan mudah dilumpuhkan demi mengejar keuntungan sesaat. Terbongkarnya skandal ini akibat keberanian seorang peniploid whistleblower harus dijadikan sebagai titik balik dan momentum emas bagi perusahaan untuk melakukan pembersihan internal serta transformasi tata kelola secara menyeluruh. Melalui langkah konkret berupa pergantian kepemimpinan, komitmen penerapan ISO 37001 secara nyata, jaminan perlindungan penuh bagi pelapor pelanggaran, serta integrasi prinsip tata kelola dalam kerangka kerja ESG PT Medika Nusantara diharapkan dapat lahir kembali sebagai entitas bisnis yang bersih, berintegritas, dan kembali dipercaya oleh pemerintah serta masyarakat dalam mengajukan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Terima kasih, cukup sekian.